Hello everyone, welcome to Professional English Channel. Kita melanjutkan pembelajaran membuat kalimat-kalimat bahasa Inggris menggunakan berbagai jenis kata, sehingga Anda nanti bisa memahami dan mahir membuat kalimat untuk Anda bisa gunakan berbahasa Inggris sehari-hari dimanapun keperluan Anda. Sehingga pembelajaran ini akan berlanjut menggunakan sangat banyak kosakata. Kami pilihkan kosakata-kosakata penting yang pastinya Anda perlukan ketika berbahasa Inggris. Kali ini berlatih menggunakan kata kerja accompany, artinya menemani, dan according to adalah prepositional phrase, artinya menurut. Kita mulai menggunakan kata accompany. Kalimat nomor 1. Saya menemani teman saya ke gym setiap hari Sabtu. Saya menemani, I accompany. Teman saya, my friend, ke gym, to the gym, setiap hari Sabtu, every Saturday. Kita susun kata-kata ini menjadi kalimat bahasa Inggris. I accompany my friend to the gym every Saturday. Kalimat ini menggunakan subjek I, adalah saya, orang yang berbicara. Accompany adalah kata kerja utama dalam bentuk dasar, yaitu artinya merupakan tindakan menemani. My friend, teman saya, adalah objek dalam kalimat ini. To the gym adalah tujuan dari tindakan menemani, yaitu ke gym adalah sebuah tempat. Every Saturday yaitu menunjukkan frekuensi, setiap hari Sabtu. Kalimat ini dalam bentuk simple present tense, yaitu menggunakan kata kerja accompany adalah kata kerja bentuk pertama yang menyatakan kebiasaan yang sering-sering dilakukan. Selanjutnya silakan Anda berlatih mengucapkan. I accompany my friend to the gym every Saturday. Kalimat nomor 2. Dia sedang menemani orang tuanya dalam perjalanan mereka ke Eropa. Dia sedang menemani. She is accompanying. Orang tuanya, her parents, dalam perjalanan mereka, on their trip, ke Eropa, to Europe. She is accompanying her parents on their trip to Europe. Menggunakan subjek she orang ketiga tunggal, yaitu yang melakukan tindakan. Kemudian ada to be is bentuk pertama, diikuti oleh kata kerja accompanying bentuk ing, membentuk tindakan yang sedang berlangsung. Her parents adalah berbentuk jamak, berarti kedua orang tuanya. On their trip to Europe, dalam perjalanan ke Eropa, adalah menjelaskan konteks tindakan menemani kemana. Kalimat ini dalam bentuk present continuous tense, yaitu sedang berlangsung saat ini. Silakan Anda berlatih mengucapkan. She is accompanying her parents on their trip to Europe. Kalimat nomor 3. Mereka menemani guru ke konferensi minggu lalu. Mereka menemani, they accompanied, guru, the teacher, ke konferensi, to the conference, minggu lalu, last week. They accompanied the teacher to the conference last week.
menggunakan subjek jamak, yaitu they, mereka. Kemudian kata kerja accompanied adalah kata kerja bentuk kedua atau kata kerja dalam bentuk past tense, menunjukkan tindakan yang sudah selesai dilakukan pada waktu yang telah lalu. The teacher adalah objek. To the conference adalah menunjukkan tujuan dari tindakan menemani. Last week adalah keterangan waktu, menunjukkan waktu yang telah lalu juga, yaitu minggu lalu. Kalimat ini dalam bentuk simple past tense, menyatakan suatu aktivitas di saat yang lalu dan telah selesai. Silakan berlatih mengucapkan. They accompanied the teacher to the conference last week. Kalimat nomor 4. Dia akan menemani saudara perempuannya ke konser besok. Dia akan menemani. He will accompany. Saudara perempuannya, his sister, ke konser, to the concert. Besok, tomorrow. He will accompany his sister to the concert tomorrow. Menggunakan subjek he, yaitu yang akan melakukan tindakan. Will adalah modal verb yang menunjukkan masa akan datang. Accompany adalah kata kerja bentuk dasar menunjukkan tindakan menemani yang akan dilakukan oleh subjek. His sister adalah objek. To the concert adalah menunjukkan tujuan dari tindakan menemani. Tomorrow adalah adverb of time, yaitu menunjukkan waktu akan datang. Kalimat ini dalam bentuk simple future tense, menyatakan aktivitas yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. Silakan berlatih mengucapkan. He will accompany his sister to the concert tomorrow. Kalimat nomor 5. Kami telah menemani banyak tamu selama acara tersebut. Kami telah menemani. We have accompanied. Banyak tamu. Many guests. Selama acara tersebut. During the event. We have accompanied many guests during the event. Menggunakan subjek we, artinya kami, subjek jamak. Kemudian have adalah kata kerja bantu, diikuti oleh accompanied, kata kerja bentuk ketiga. Kemudian many guests, itu adalah jumlah tamu yang banyak dengan kata many, dan guests berbentuk jamak. During the event menunjukkan konteks waktu, tindakan menemani. Kalimat ini dalam bentuk present perfect tense, yaitu menunjukkan aktivitas yang telah lalu dan masih ada hubungan dengan saat sekarang. Dengan pola subjek we, kata kerja bantu have, dan accompanied kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Silakan Anda berlatih mengucapkan. We have accompanied many guests during the event. Selanjutnya kita menggunakan kata according to, adalah jenis kata prepositional phrase yang artinya menurut. Kalimat nomor 6. Menurut laporan tersebut, penjualan telah meningkat pada kuartal ini. Menurut laporan tersebut, according to the report, penjualan telah meningkat. Sales have increased. Pada kuartal ini, this quarter. According to the report, sales have increased this quarter. Kalimat ini dimulai dengan kata according to,
yang menunjukkan sumber informasi atau referensi, artinya menurut. The report adalah objek menyatakan sumber informasi, yaitu laporan. Sales adalah subjek, yaitu menunjukkan hal yang sedang dibahas. Have increased, kata kerja bentuk have diikuti oleh increased, kata kerja bentuk ketiga, menunjukkan bahwa tindakan peningkatan terjadi di masa lalu dan masih terjadi sekarang. This quarter adalah menjelaskan waktu kuartal ini. Kalimat ini dalam bentuk present perfect tense dengan pola subjek, kemudian have, dan kata kerja bentuk ketiga, yaitu sales subjek, have kata kerja bantu, increased adalah past participle. Silakan berlatih mengucapkan. According to the report, sales have increased this quarter. Kalimat nomor 7. Menurut berita terbaru, mereka sedang membahas kebijakan baru. Menurut berita terbaru, according to the latest news, mereka sedang membahas, they are discussing, kebijakan baru, the new policy. According to the latest news, they are discussing the new policy. Mulai dengan kata according to, menunjukkan sumber informasi. Kemudian, the latest news adalah berita terbaru. They adalah subjek. Kemudian are discussing, to be bentuk pertama, dan verb ing discussing. The new policy adalah objek, yaitu kebijakan baru. Kalimat ini dalam bentuk present continuous tense dengan subjek they, to be are bentuk pertama, dan verb ing adalah discussing. Silakan berlatih mengucapkan. According to the latest news, they are discussing the new policy. Kalimat nomor 8. Menurut pernyataannya, dia datang terlambat ke pertemuan. Menurut pernyataannya, according to his statement, dia datang terlambat. He arrived late. Ke pertemuan, to the meeting. According to his statement, he arrived late to the meeting. Kalimat ini dimulai dengan kata according to, menunjukkan sumber informasi, artinya menurut. His statement adalah objek, yaitu pernyataan, sebagai sumber informasi. He adalah subjek, orang sedang dibahas. Arrived adalah kata kerja past tense, menunjukkan bahwa tindakan kedatangan sudah terjadi di saat yang telah lalu. Late adalah adverb, menjelaskan tentang kedatangan, yaitu terlambat. To the meeting, menunjukkan tujuan dari kedatangan. Kalimat ini dalam bentuk simple past tense, menyatakan kejadian atau aktivitas yang telah lalu dan telah selesai, menggunakan kata kerja bentuk kedua, yaitu arrived. Silakan Anda berlatih mengucapkan. According to his statement, he arrived late to the meeting. Kalimat nomor 9. Menurut ramalan, akan hujan besok. Menurut ramalan, according to the forecast. Akan hujan besok. It will rain tomorrow. According to the forecast, it will rain tomorrow. Kalimat ini dimulai dengan according to,
yaitu menurut, kemudian menjadi sumber informasi, yaitu the forecast, adalah ramalan. It adalah subjek menggantikan cuaca. Dalam kalimat bahasa Indonesia tidak disebutkan. Will rain adalah modal verb will dengan kata kerja rain bentuk pertama, menunjukkan tindakan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tomorrow adalah adverb of time, menunjukkan waktu besok, artinya yaitu berarti akan datang juga. Kalimat ini dalam bentuk future simple tense, yaitu aktivitas atau peristiwa yang akan terjadi nanti. Silakan berlatih mengucapkan. According to the forecast, it will rain tomorrow. Kalimat nomor 10. Menurut para peneliti, temuan tersebut telah dikonfirmasi. Menurut para peneliti, according to the researchers, temuan tersebut, the findings, telah dikonfirmasi, have been confirmed. According to the researchers, the findings have been confirmed. Dimulai dengan kata according to, menunjukkan sumber informasi, yaitu the researchers, para peneliti. The findings adalah subjek, merujuk pada penelitian atau penemuan. Have been confirmed, yaitu bentuk passive voice, bentuk pasif. Dengan adanya be, bentuk ketiga, diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Itulah caranya. Dengan adanya have been dan kata kerja ketiga, itu berarti kalimat present perfect tense. Silakan Anda berlatih mengucapkan. According to the researchers, the findings have been confirmed. Rekan-rekan pembelajar bahasa Inggris, itulah tadi telah Anda berlatih membuat kalimat-kalimat bahasa Inggris, menyusun kata-kata menjadi satu kesatuan dalam kalimat. Tentu terjadi penyesuaian dengan kata-kata yang lain, sehingga Anda lebih banyak memahami lagi dan akan siap Anda membuat kalimat-kalimat sendiri, bahkan menggunakan dalam berkomunikasi internasional. Kami harapkan bahasa Inggris Anda akan menjadi sangat bagus dan tentunya dengan didukung oleh pembelajaran yang berkelanjutan menggunakan sangat banyak kosakata, berbagai jenis kosakata yang Anda perlukan. Kami akan berikan bertahap pada video-video berikutnya. Apabila ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar.